Jadi siang ini saya sudah berada di Setu Patok, tepatnya yang ada di belakang saya. Setu Patok ini terletak di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas tingkat 1A, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Setu Patok adalah nama bendungan yang menjadi saksi bisu tentang kisah cintanya Kiai Mbah Mukhoyim. Di daerah ini, konon dahulu kala sering terjadi banjir. Sungai Nanggela yang mengairi melalui desa Setu sering meluap dan membanjiri desa Setu dan sekitarnya. Apalagi di musim hujan, desa Setu dan sekitarnya telah menjadi langganan banjir. Tentu, hal ini membuat masyarakat desa Setu Patok sengsara bila banjir datang. Bukan itu saja, pertanian masyarakat pun menjadi rusak dan bahkan kadang sampai membuat gagal panen. Tentu persoalan ini merupakan persoalan yang sangat serius bagi masyarakat. Ternyata persoalan masyarakat tersebut dipikirkan dengan sangat serius oleh seorang tokoh karismatik desa Setu yang juga masih keturunan Pangeran Luwung, yaitu Kiai Entol Rut Zinala. Kiai Entol Rut Zinala terkenal sangat sakti sebagai pemuka masyarakat yang sangat peduli dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kiai Entol Rut Zinala terus berpikir bagaimana caranya agar masyarakat desa Setu dan sekitarnya terhindar dari banjir. Maka dengan dibantu oleh seluruh masyarakat, Kiai Entol Rut Zinala membuatkan bendungan untuk menampung luapan Sungai Nanggela yang sering mengakibatkan banjir. Namun, setelah bendungan jadi, kesengsaraan masyarakat desa Setu dan sekitar belum juga surut. Bendungan yang dibuat Kiai Entol Rut Zinala dan masyarakat ternyata belum mampu menahan luapan Sungai Nanggela. Kalau tidak bocor, kadang bobol. Hal ini membuat Kiai Entol Rut Zinala terus berpikir keras bagaimana membuat bangunan bendungan yang kokoh. Sudah beberapa kali bendungan itu diperbaiki, namun setiap kali ada banjir selalu saja bocor dan bahkan malah bobol. Karena tekadnya yang kuat untuk menolong masyarakat Setu, akhirnya Kiai Entol Rut Zinala memutuskan untuk membangun kembali bendungan dengan cara sayembara. Sayembara itu diumumkan siapa saja yang sanggup untuk membangun bendungan yang kokoh sekaligus tidak terjadi lagi banjir akan dinikahkan dengan putrinya yang cantik dan elok rupawan, yaitu Nyai Ratu Randuwalang. Setelah sayembara diumumkan, datanglah seorang pemuda yang gagah dan dikdaya. Ia memperkenalkan dirinya bernama Mukhoyim. Saya menjelaskan kehadirannya untuk ikut sayembara. Dengan kerendahan hati dan penuh sopan santun, Kiai Mukhoyim mengutarakan bahwa dirinya sanggup menyempurnakan bangunan yang akan dibendungkan Setu sebagaimana yang diharapkan oleh Kiai Entol Rut Zinala, tapi dengan satu syarat, yaitu Entol Rut Zinala akan menuruti dan membantuinya. Melihat tutur kata yang sopan dan santun, serta penampilan yang simpatik serta rendah diri, Kiai Entol Rut Zinala bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Kiai Mukhoyim. Beberapa lama kemudian, sesuai pembicaraannya, keduanya berangkat menuju bendungan tersebut. Setibanya di bendungan itu, Kiai Mukhoyim langsung memasang patok di setiap sudut bendungan. Kemudian dari kantong jubahnya, Kiai Mukhoyim mengeluarkan seutas benang. Benang-benang itulah yang dililitkan dari satu patok ke patok yang lainnya. Maka terpancanglah benang dari satu patok ke patok yang lainnya. Masyarakat yang melihat ulah Kiai Mukhoyim tentu terheran-heran. Karena untuk apa gerangan seutas tali yang dililitkan dari satu patok ke patok yang lain? Kira-kira begitulah pertanyaan yang muncul dari masyarakat yang melihat ulah Kiai Mukhoyim. Selesai memasang benang, Kiai Mukhoyim kemudian duduk bersila di samping Kiai Entol Rut Zinala. Kiai Mukhoyim memanjat kepada Allah, begitupun Kiai Entol Rut Zinala. Kedua tokoh tersebut berdoa
dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu, berkat pertolongan dan izin Allah, tiba-tiba terjadi keajaiban. Benang yang dililitkan pada patok-patok tadi berubah menjadi sebuah bendungan yang kuat dan kokoh. Begitu pula bukit beton yang tak terpecahkan. Kejadian tersebut selain menakjubkan masyarakat, juga disambut gembira oleh masyarakat desa tersebut. Harapan masyarakat agar desanya tidak dilanda banjir kembali akan menjadi kenyataan. Dan memang benar terjadi. Setelah kejadian tersebut, desa Setu dan sekitarnya tidak pernah kebanjiran lagi. Masyarakat dapat menanam padi, palawija, dan tanaman yang lainnya tanpa takut terkena banjir. Bahkan sebaliknya, perairan menjadi semakin baik dan lancar walaupun masa kemarau datang, dan karena itulah desa ini dinamakan Desa Setu Patok, artinya bendungan dari patok. Dengan ketentuan sayembara bahwa siapa saja yang mampu memperbaiki bendungan sehingga dapat menahan luapan Sungai Nanggela akan dijodohkan dengan Nyai Ratu Randu Lawang. Karena yang mampu membuat bendungan adalah Kiai Mukoim, maka ia dinikahkan dengan putri Kiai Emtol Rudinala, yaitu Nyi Ratu Randu Lawang. Konon karena Nyi Ratu Randu Lawang mendapat jodoh Kiai Mukoim melalui pinangan sayembara, maka Nyai Ratu Randu Lawang terkenal dengan sebutan Nyai Pinang. Bagi masyarakat Cirebon, nama Setu Patok bukanlah nama yang sangat asing. Selain bendungan ini mampu mengairi hektaran sawah, juga menjadi wisata kosmetik. Perintah Kabupaten Cirebon telah membuat Setu Patok sedemikian rupa sehingga Setu Patok sangat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik, terutama di hari Minggu atau hari libur. Saat ini Setu Patok kondisinya lumayan sepi dikarenakan hari weekday. Sedangkan di hari weekend di sini sangat ramai dan banyak sekali orang-orang yang hanya untuk berfoto-foto atau berjalan-jalan kecil di sekitar Setu Patok sendiri. Dan ada juga pedagang-pedagang yang berjualan di daerah Setu Patok. Setu Patok memiliki luas 65 hektar dan daya tampung 1,9 juta meter kubik. Diketahui digunakan untuk mengairi lebih dari 1.600.000 hektar lahan pertanian di Kecamatan Mundu. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.